gaya bahasa. Gaya bahasa. Kemudian yang ke-8 yang terakhir itu ada judul cerita. Judul cerita mungkin ya kita bisa tahu dari awal cerita itu. Contoh dalam bahasa Sunda itu ada cerita terkenal itu si Kabayan ngala tutut. Nah itu disebut dengan judul cerita. Kalau gaya bahasa adalah gaya bahasanya gaya bahasa yang biasa digunakan dalam cerita. Itu mungkin bahasa sehari-hari kah, atau bahasa formal kah, atau mungkin bahasa yang bahasa memakai istilah kah. Tapi dalam gaya bahasa ini biasanya memiliki estetika tersendiri di dalam cerita pondok. Ya, biasanya masing-masing pengarang sering memiliki gaya bahasa tersendiri menjadi ciri khasnya mereka masing-masing. Tapi di dalam buku yang saya pakai ini dijelaskan bahwa gaya bahasa dalam cerita pondok itu mangrupa tentang kaendahan nusipatna hayalan pangarangna karena realitas kehidupan. Nah, ini bisa dipakai gaya bahasa bisa tentang kaendahan itu adalah cermin keindahan yang dipakai si pengarang. Bisa berupa menggunakan gaya bahasa yang konotasi ataupun denotasi. Konotasi itu gaya bahasa atau pengertian kata tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Mungkin kita tahu panjang lengan. Nah, panjang lengan kan bukan berarti tangannya yang panjang, tapi mungkin istilah-istilah untuk orang yang mencuri. Itu makna konotatif. Kemudian ada makna denotatif atau denotasi. Nah, makna ini disebut dengan makna yang sebenarnya atau dalam bahasa Sunda luyu jeung arti dina kamus. Artinya sepadan dengan arti di dalam kamus. Lengan panjang, tangan panjang, berarti tangannya panjang ya, gorila. Itu seperti itu. Baik, di dalam unsur struktur cerita pondok saya sudah bahas juga ada 8. Kita ulangi lagi, ada tema, itu inti cerita, amanat, itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, ada tokoh itu berhubungan dengan nama-nama pelaku, kemudian watak-watak dari si pelaku dari cerita pondok itu. Kemudian ada galur, itu alur, strukturnya ada dibuka, muncul masalah muncul yaitu klimaks, melengsarkan masalah, kemudian ada pungkasan cerita, kemudian jenis-jenis alur ada 3, yaitu ada marele, kemudian ada bobok, kemudian ada galur mundur. Nah, marele itu jalur maju, bobok itu tiba-tiba di tengah, atau tadi saya bilang campuran, atau mundur itu dari akhir dulu ke belakang. Kemudian yang kelima latar itu bisa latar tempat, bisa latar waktu. Kemudian ada pusat sawangan yaitu sudut pandang si pengarang. Kemudian ada gaya bahasa yang digunakan. Kemudian ada judul cerita. Oke, saya harap ini bisa mudah dipahami. Kalaupun tidak mudah dipahami nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Saya semoga